masih pakai baju yang sama karena ini sebenarnya ngedit filmingnya di hari yang sama, bikin video di hari yang sama, cuman kalau aku gabungin nanti kepanjangan. Nah, seperti janji aku di sini di video yang ini aku mau ceritain kenapa atau pola hidup seperti apa atau kebiasaan apa dari suami yang sepertinya menyebabkan grade varikokelnya itu naik. Jadi gini, pada awalnya suamiku kena varikokel, kami pernah bertanya pada dokter urologinya, kenapa sih si suamiku tuh bisa varikokel, atau dia nanya kenapa sih saya bisa varikokel gitu. Nah, si dokter pun saat itu tidak bisa menjelaskan secara spesifik itu penyebabnya karena makanan apa, jenis apa, atau misalnya karena kebanyakan gula atau gimana-gimana. Dia juga nggak bisa menjelaskan secara spesifik kenapa. Sorry ya kalau kebalik antara PFV, ya namanya orang Sunda, maafkan. Oke, balik lagi. Jadi intinya dokter pernah bilang mungkin bisa jadi karena itu genetik atau ya dari pola hidupnya juga si suami gitu. Jadi kita juga nggak tahu yang mana, apa memang karena genetik atau memang pola hidup suami. Tapi memang ada kebiasaan-kebiasaan dari suami yang sebetulnya setelah dijelaskan sama dokter itu memang suamiku tuh kayak gitu. Jadi hal-hal ringan, hal-hal seperti sepele yang sebetulnya ternyata kurang baik untuk area reproduksi laki-laki gitu. Makanya si dokternya itu, dokter urologi ya, si dokternya itu pernah cerita kalau penyakit varikokel seperti suamiku itu banyak terjadi di kota metropolitan. Maksudnya banyak terjadi di kota-kota besar gitu. Maka dari itu dia bilang memang sekarang itu banyak pasangan-pasangan muda yang memang belum dikaruniai keturunan justru dikarenakan karena si kualitas sperma yang kurang baik karena varikokel itu. Nah, karena ya itu tadi balik lagi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh laki-laki yang sebetulnya sepele tapi ternyata akibatnya itu kurang baik. Dan tentunya kebiasaan itu ya nggak dilakukan dalam 1 hari 2 hari baru kayak gitu ya, tapi lebih panjang waktunya. Dan belum tentu juga hal yang sama dilakukan oleh laki-laki lain akan varikokel juga, karena kan balik lagi ke imun tubuhnya, balik lagi ke kekebalan tubuhnya, balik lagi ke genetiknya. Jadi kita nggak bisa spare semua orang, menyamakan semua orang. Oke, hal apa aja sih yang dilakukan sama suami yang menyebabkan grade varikokel suamiku itu naik, atau mungkin bisa jadi ini salah satu penyebab kenapa suamiku varikokel, mungkin ya, karena kita juga nggak tahu. Nah, satu, naik motor yang terlalu lama. Jadi ternyata si dokter urologi itu bilang kalau naik motor terlalu lama bagi laki-laki itu kurang baik. Karena maaf ya, testis itu kan kegencet, kan kita duduk agak sedikit tertekan, nggak kegencet nggak enak banget ya ngomongnya, tertekan. Nah, jadi menyebabkan area testisnya itu panas. Nah, suhu yang panas pada testis itu kurang bagus untuk sperma, karena ternyata area testis itu tidak boleh lebih panas dari area yang lainnya yang ada di tubuh, karena di situ itu kan diproduksi sperma. Jadi spermanya itu loyo gitu kata dokter. Yang baik itu, jadi dokternya cerita yang baik itu kalau mengendarai motor itu tidak boleh lebih dari 45 menit. Jadi kalau bisa habis 45 menit itu berhenti dulu, istirahat, duduk, berdiri, istirahat, nanti 5-10 menit, habis itu jalan lagi. Sementara suamiku itu, kami rumah di Bekasi, suami kerja di Jakarta dan tiap hari bawa motor. Terus udah gitu macet, panas, polusi, ya sudah, lengkaplah penderitaan kayak gitu. Pertama itu, apalagi suamiku sih motornya motor matic biasa ya, apalagi katanya untuk laki-laki yang suka pakai motor cowok, motor sport, motor apa sih yang tankinya di depan. Nah,
Itu kan tangki bensinnya aja tuh di depan ya. Terus buah Zakarnya testisnya tuh kan ketekan di situ ya kan, pasti gini kan bawa motornya. Nah itu tuh jauh lebih tidak baik sebetulnya katanya. Tapi balik lagi, ada beberapa laki-laki yang pakai motor kayak gitu, yang sama pakai motor jauh juga kayak suamiku, nyatanya punya aja tuh anak. Ya balik lagi, kekebalan tubuh setiap orang kan beda ya kan. Nah ternyata kalau di suamiku kebiasaan itu tuh kurang baik gitu. Yang satu itu, makanya pada akhirnya pengorbanan yang suamiku lakukan setelah tahun kelima dicek lagi dan grade-nya naik itu, dia memutuskan untuk menjual motor biar dia meminimalisir untuk tidak terlalu banyak naik motor. Akhirnya dia memilih untuk pergi kerja naik kereta atau naik Trans Jabodetabek. Nah, itu motornya dijual karena biar dia nggak ada alasan untuk naik motor. Itu sebetulnya pengorbanan yang lumayan ya, karena sebetulnya suami juga dari zaman kuliah, dulu kuliah di Jakarta, rumah di Bekasi, dia udah naik motor. Jadi itu bukan kebiasaan yang baru dilakukan setelah kerja, memang udah lama kayak gitu kan, nggak mungkin langsung baru-baru gitu. Kedua, yang tidak baik untuk laki-laki itu adalah pakai celana pensil, pakai celana ngetat. Sebenarnya sih poin kedua, suamiku tuh nggak pernah pakai celana pensil ya, dia tuh lebih sering malah pakai celana pendek. Cuman ternyata pakai celana pensil yang meletet itu untuk laki-laki itu kurang baik, karena balik lagi si testisnya itu, si buah zakarnya itu ketekan gitu. Itu yang menyebabkan pelebaran darah pada area testisnya gitu, pelebaran pembuluh darah pada area testis yang menuju ke penis. Karena ya balik lagi, itu ketekan sama celana dalam yang ngetat. Jadi kalau baiknya dokter suamiku tuh cerita kalau mau tidur pakai boxer aja. Kalau boxer kan nggak ngetat ya, pakai boxer aja. Jadi jangan yang ngetat gitu loh celana dalamnya itu, karena ya itu balik lagi buah zakarnya ketekan. Nah ketiga, jangan olahraga yang angkat beban. Balik lagi, ini tidak mengeneralisir semua laki-laki sama ya, tapi ini untuk orang-orang yang sama varikokel kayak suamiku. Jangan olahraga yang angkat beban, karena disadari atau tidak saat angkat beban neken gitu, kata dokter itu neken gitu, jadi si testis itu ketekan juga, jadi nahan gitu. Itu gak boleh. Jadi kalau mau olahragalah yang tidak angkat beban, kan bisa jogging, lari biasa gitu, running, jogging, bulu tangkis, bukan yang angkat-angkat beban seperti di gym, tempat gym gitu. Sebaiknya dihindari dulu. Nah kayaknya itu tuh beberapa yang membuat grade varikokel suamiku tuh naik, karena naik motor tadi itu, naik motor, dan suamiku tuh suka pakai celana dalam yang ketat gitu. Nah buat teman-teman yang kena varikokel, coba deh dihindari dulu itu, siapa tahu grade-nya jadi nggak nikah. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti pada suamiku, melakukan pembiaran akhirnya grade-nya naik gitu. Dicoba ya teman-teman. Nah di video selanjutnya aku mau ngasih tahu vitamin apa yang disarankan atau dikasih tahu sama dokter urologi kami untuk mudah-mudahan memperbaiki kualitas sperma. Oke, segitu aja. Ngomongin itu aja udah mau 10 menit ya. Makasih loh udah masih setia nontonin aku. Makasih semuanya. Semoga informasinya bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.